Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi dan manajemen perubahan pasca pandemi COVID-19. Berikut nama kelompok 12 yang menyusun PPT ini dan presentasi ini. Kelompok 12 terdiri dari 1. Teti Arum Hidayatunisa dengan NEM 2019-11-004, Windarti dengan NEM 2019-11-116, ada Windy Wulandari dengan NEM 2019-11-302, ada saya sendiri Wiwi Sri Armiati Puji Lestari dengan NEM 2019-11-324, ada Mbak Ulfatin Ufi Nisa dengan NEM 2019-11-457 dan Uli Tiara Angelia dengan NEM 2019-11571. Mari kita mulai presentasinya, dimulai dari teman saya. Silakan. Definisi perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Organisasi adalah unit sosial yang saling sadar dikoordinasikan. Terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Lingkup ilmu mengenai perilaku organisasi meliputi psikologi, sosiologi, dan antropologi. Budaya di mana ilmu-ilmu tersebut telah memberikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip pada bidang perilaku organisasi. Level analisis pada perilaku organisasi terdapat 3 tingkatan, yaitu level individual, level organisasi, dan level grup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua merupakan karakteristik yang dipunyai individu. Dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. Next. Perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok tidak hanya terbentuk karena tindakan manajerial, tetapi juga karena adanya usaha-usaha individu para manajer menciptakan kelompok-kelompok kerja untuk menangani tugas dan pekerjaan yang diberikan. Kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial disebut kelompok formal. Kelompok terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan para pegawai disebut kelompok informal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Yang berperan penting dalam perubahan tersebut adalah Organizational Development atau OD. Agen perubahan adalah seseorang, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, yang menyediakan bantuan teknis, spesialis atau nasihat dalam mengelola usaha perusahaan. Satu aspek dari peran agen perubahan yang sering dilupakan adalah membantu momentum perkembangan yang sering merosot setelah antuisme awal. Next. Analisis terkait pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mengenai kebijakan dan perilaku akibat pandemi COVID-19, kebijakan yang baik itu didasari oleh pemahaman tentang masyarakatnya. Jika pemerintah sadar kalau masyarakat memang memiliki pengetahuan tentang COVID-19 secara umum,
sama dengan negara lain, diantaranya membangun kepercayaan, menetapkan jarak sosial, dan menciptakan kepastian. Misalnya perilaku dan manajemen di rumah sakit. Bagi seseorang individu harus mempunyai skill atau pengetahuan dalam melayani pasien pada masa pandemi COVID-19 ini. Agar penularan dapat dicegah, berikanlah himbauan pada masyarakat tentang bahaya COVID-19 ini. Bekerja sama dengan tim juga perlu memberikan kontribusi kepada tim sebagai anggota tim yang baik, agar pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Level grup pada perilaku organisasi ini dari suatu kelompok antara lain adanya 2 orang atau lebih yang merupakan satu sama lain dan melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Oleh sebab itu, pada tingkat grup ini, pada suatu rumah sakit melakukan pengelolaan pelayanan terhadap pasien yang terkena COVID-19 dengan berpegang teguh prinsip sesuai dengan cara, yaitu antara dokter dan perawat untuk saling menilai tentang pengobatan agar pasien COVID-19 bisa sembuh dan cepat sembuh. Next. Level organisasi atau perusahaan yang melakukan kegiatan berbeda yang diperlukannya suatu informasi yang berbeda pula. Untuk sistem informasi di level atas yang umum digunakan dalam perencanaan strategi dan membuat alternatif pengelolaan masalah. Oleh sebab itu, pada tingkat organisasi atau perusahaan di suatu rumah sakit yang melakukan pengelolaan pelayanan terhadap pasien yang terkena COVID-19 dengan membuat alternatif pemecah masalah agar pasien tersebut cepat sembuh dan tidak menular kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.